Halo warga intelektual sekalian. Di Depok terjadi kasus intoleransi yaitu pelarangan perayaan Natal, guys. Wow, luar binasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Bagaimana kronologinya? Jadi, ada sekelompok mahasiswa yang pengen mengadakan misa Natal di Depok, tapi dilarang, guys. Apa alasannya? Ya, seperti biasa, yaitu perizinan. Bayangkan, di Konoha itu, negara kita yang kita cintai ini, berdoa sekalipun harus minta izin ya. Bayangkan, kita satu negara, satu bangsa, satu tanah air. Tapi berdoa sekalipun kita harus minta izin. Berdoa di rumah kita sendiri pun harus minta izin gitu. Bagaimana mungkin kita punya negara tapi berdoa sekalipun kita harus izin gitu? Apakah ini namanya penjajahan? Sedangkan zaman Belanda nggak ada seperti ini. Kita berdoa ya berdoa aja gitu, nggak ada pelarangan harus izin ke Belanda gitu. Jadi itu artinya kalau saya perhatikan di Konoha itu ya ada semacam penjajah, guys, tanpa kita sadari. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini akan mempengaruhi kehancuran daripada Konoha? Ya kalau misalnya ya, saya tidak memprovokasi yang nonton video ini ya. Kalau misalnya berdoa sekalipun di rumah kita dilarang, ya di rumah ibadah kita dilarang, harus minta izin. Apa gunanya kita bernegara coba? Berarti seolah-olah kita bukan satu negara kan? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa sering terjadi di Depok kejadian seperti ini? Depok adalah salah satu kota paling intoleransi, guys. Bayangkan. Depok ini dinobatkan sebagai salah satu kota paling intoleransi. Padahal KDM selaku gubernur daripada Jawa Barat sangat-sangat toleransi. Dia sering khotbah di gereja. Tapi ada saja orang di Depok yang sangat-sangat intoleransi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa akhir-akhir ini banyak orang melarang perayaan Natal gitu? Apa alasannya? Apakah karena mereka takut umatnya murtad gitu? Apakah karena lonjakan daripada orang yang menganut agama Kristen itu sendiri? Kenapa ada semacam kepanikan? Apakah ini berita bagus atau tidak? Kenapa banyak ya orang yang melarang seperti ini? Apakah karena ada banyak orang yang murtad secara diam-diam? Jadi logikanya gini, guys. Kenapa sering dilarang perayaan Natal? Berarti ada yang namanya ekspansi. Ya nggak sih? Ekspansi pembangunan gereja-gereja gitu. Sehingga ada semacam kepanikan. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah jumlah agama Kristen itu mengalami kenaikan atau tidak? Bagaimana dengan agama Islam? Apakah agama Islam ini stuck atau mengalami kenaikan? Lalu, kenapa ada larangan-larangan perayaan hari Natal? Apakah ini dipengaruhi oleh agama itu sendiri atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama atau tidak? Apakah ini dipengaruhi oleh dalil-dalil atau ayat-ayat itu sendiri atau tidak? Siapa yang salah? Kalau misalnya Anda mengatakan yang salah itu bukan agamanya, tapi oknum. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa oknumnya banyak banget? Kenapa? Kenapa oknumnya itu bisa satu kecamatan? Kenapa oknumnya itu bisa ribuan? Setahu saya itu oknum 1, 2, 3 orang. Tapi ini kenapa banyak banget oknumnya? Apa alasannya? Apakah agamanya yang salah atau oknumnya yang salah? Kenapa di Depok ini sering terjadi intoleransi gitu ya? Bahkan menurut data dari Setara Institut, kota paling intoleransi di Indonesia itu adalah Depok. Salah satunya adalah Depok. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi karena lonjakan daripada umat daripada Kristen itu sendiri? Dari tahun ke tahun mengalami kelonjakan. Jadi gini guys, ini menurut data ya, saya tidak ngarang ya. Menurut data ada kenaikan ternyata jumlah agama Kristen dari tahun ke tahun. Ada kenaikan, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan, tapi ada kenaikan ternyata guys. Berbeda dengan agama mayoritas di Konoha. Agama mayoritas di Konoha itu cenderung stuck. Ya, tapi kalau mereka mengatakan, ya kita itu mengalami lonjakan yang luar biasa. Jadi ini semacam bias guys. Ya, di sini saya tidak berpihak pada agama apapun ya. Bahkan pendeta sekalipun, mohon maaf ya bagi teman-teman Kristen, kalau saya tanya apakah agama Kristen itu mengalami kenaikan, oh mengalami kenaikan gila-gilaan ya. Padahal nggak terlalu sebenarnya. Ada kenaikan,
cuman nggak terlalu melonjak ya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan tergantung siapa kita tanya. Kalau kita tanya sama pendeta biasanya mereka akan mengatakan, "Wah ada jutaan, gila-gilaan," gitu. Kalau kita nanya sama ustadz, ya sama kiai misalnya, mereka akan mengatakan, agama muslim itu akan, mengalami lonjakan yang sangat luar biasa, gila-gilaan." Padahal pada datanya enggak, stuck. Agama mayoritas di Konoha itu kalau saya perhatikan itu, atau agama muslim itu mengalami yang namanya stuck. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini alasannya kenapa ada penolakan perayaan Natal di mana-mana gitu ya, mempersulit izin gereja gitu, apa alasannya? Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang nonton video ini, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya nggak ada untungnya gitu ya, mau naik mau turun saya nggak ada untungnya. Jadi gini, kalau menurut saya pribadi, ada banyak orang yang murtad secara diam-diam, menurut saya pribadi. Kenapa diam-diam? Di Konoha ya, bukan Indonesia ya, saya tidak mengatakan ini di Indonesia. Ada banyak banget orang yang murtad di Konoha itu secara diam-diam. Kalau mereka ngasih tahu bahwa saya itu murtad, itu sangat berbahaya sekali. Kalau ada orang yang murtad itu kan bisa aja dipersekusi, bisa aja dibunuh, ya kan kita nggak tahu kan, nggak dapat warisan gitu. Ya, terutama di Konoha, salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa mereka takut murtad itu karena nggak dapat warisan. Itu menurut data guys. Ya rata-rata seperti itu. Sehingga ya bisa aja mereka diam-diam gitu. Nggak ada yang tahu gitu ya, bahkan keluarganya pun nggak tahu. Ya, dugaan saya seperti itu. Karena nggak masuk akal ya. Kenapa selalu mempersulit izin pembangunan rumah ibadah itu berarti ada yang namanya ekspansi gitu ya. Ada pertumbuhan gereja gitu ya, penambahan gereja terus-menerus gitu setiap kota. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa banyak orang-orang Kristen itu mengalami kenaikan gitu ya di Konoha? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh Indomie? Enggak. Jadi warga Konoha itu kan sering ngejek-ngejek orang-orang Kristen ya. Kita ditawarin Indomie ya. Enggak ada hubungannya. Apa yang mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu? Kalau boleh jujur itu ya, karena pengaruh daripada Habib Bahar dan Rizik Sihab, itu sebenarnya memurtadkan umat-umat muslim kalau saya perhatikan di Konoha. Itu yang paling santer gitu ya, itu yang paling, cepat gitu ya. Karena apa? Karena kalau saya perhatikan itu ya Habib Bahar, Habib Rizik ya, dan, ustadz-ustadz lainnya, mereka nggak semuanya tapi ya, nggak semuanya seperti ustadz ya, saya tidak menjalar semuanya ya. Tapi kan mereka kalau dakwah itu kan susah kita menemukan kedamaian gitu. Ya, yang ada caci dan maki gitu, nggak ada edukasinya sama sekali gitu. Ya, nggak ada introspeksi diri sama sekali, selalu menyalahkan orang lain. Ini laknat, ini presiden jolim, apa segala macam, dikata-katain ya. Jadi hanya umpatan-umpatan yang keluar dari mulut daripada Habib Rizik dan Habib Bahar. Sehingga apa? Sehingga ya bisa saja umat muslim itu berpikir, kok gini ya agama saya? Kok banyak orang yang murtad ya? Kok gitu ya? Bukankah pemuka agama itu harus adem ayam gitu? Jadi ini guys, mulai dari tahun 97 ya, setelah reformasi, ada perubahan yang sangat-sangat luar biasa kalau saya perhatikan ya. Cara dakwah daripada pemuka-pemuka agama yang ada di Konoha itu ya, pemuka-pemuka agama mayoritas ya. Sebelum 97 masih adem ayam aja kalau saya perhatikan. Dakwah itu saya juga suka kok ya, waktu kecil mendengarkan dakwah muslim nggak jadi masalah, apa ya masalahnya ya. Kalau itu untuk kebaikan, jangan berpikir bahwa saya anti agama, enggak. Saya sangat suka dulu ya mendengarkan dakwah-dakwah dan lain sebagainya ya. Ya semenjak 97 itu, maka muncullah ulama-ulama yang radikal gitu ya. Kemudian mereka ini berdakwah dengan yang sangat keras gitu, nggak sesuai dengan karakter kita. Jadi kenapa banyak ulama-ulama di Konoha itu yang berdakwah itu sangat radikal gitu, keras banget gitu. Apa alasannya? Karena mereka dipengaruhi oleh tradisi atau budaya Arab. Jadi budaya Arab itu ya berkhotbahnya seperti itu. Karena apa? Karena kondisi lingkungan di Arab itu gerah, panas gitu ya. Kemudian kompetitif ya. Karena gurun itu kan harus kompetitif ya. Kalau kita nggak perang dapatkan sumur ya, kita perang nggak dapatkan makanan, kita nggak bakal makan, akan kelaparan. Ya, sehingga doktrin-doktrin inilah yang mempengaruhi kenapa pemuka-pemuka agama di Konoha itu sangat-sangat keras ya dalam berdakwah.
Dan mereka nggak sadar bahwa dakwah seperti ini nggak sesuai dengan culture atau budaya daripada warga Konoha itu sendiri, nggak sesuai. Kita itu punya budaya budi pekerti gitu, pemuka agama itu ya harus baik, santun gitu, nggak boleh teriak-teriak ya, "Dasar laknat, blah," nggak bisa seperti itu. Itu nggak diterima, itu di-cancel guys. Itu hanya cocok di Yaman gitu, di daerah-daerah gurun gitu. Karena apa? Karena sesuai dengan culture-nya, budayanya. Karena budaya itu dipengaruhi oleh geografis gitu ya. Karena geografis gurun itu gerah, gersang, nggak ada sumber daya alam zaman dulu ya, sumur juga nggak ada. Jadi mereka harus perang ya, hanya memperebutkan satu sumur ya. Sementara di Konoha itu kan banyak mata air kan, ngapain harus perang? Jadi nggak sesuai dengan culture kita gitu. Sehingga Pak, sehingga banyak orang yang murtad secara diam-diam gitu. Kalau mereka kasih tahu ya pasti digeruduk kan, pasti nggak dapat warisan. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian alasan selanjutnya tuh ini dari hati saya yang paling dalam ya. Mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, bagi teman-teman Muslim, ya teman-teman Kristen ya, mohon maaf ya. Saya harus jujur di sini ya. Kalau saya perhatikan agama Samawi itu, mereka itu punya doktrin atau keyakinan yang mengatakan bahwa ya, kita mulai daripada agama Kristen ya, mohon maaf ya. Ada doktrin yang mengatakan, akulah jalan kebenaran. Jadi kalau nggak melalui aku, nggak bakal masuk surga. Ada doktrin seperti itu ya. Ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Kemudian di agama mayoritas di Konoha itu ada doktrin lagi tuh ya. Apa ya doktrinnya? Agak mirip-mirip ya. Apa itu? Hanya agama saya lah yang paling diridhoi oleh Allah gitu. Ya mirip-mirip ini guys ya. Jadi mohon maaf ya, kalau saya perhatikan itu ya, di Konoha itu, ya kita tuh sangat jarang jujur gitu. Jarang mengakui bahwa ideologi agama itu mempengaruhi kita semakin intoleransi. Ada guys. Saya tidak menyalahkan agamanya, saya tidak menyalahkan oknumnya atau orangnya, enggak. Tapi kita harus mengakui bahwa ada ideologi sebenarnya seperti itu. Ya, jadi kalau ada ideologi yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran, kemudian agama saya adalah yang paling diridhoi, ini kan semacam mengklaim kebenaran gitu. Ya saya tahu ya, konteksnya beda gitu ya. Konteksnya dalam hal misalnya nih dalam agama Kristen itu, akulah jalan kebenaran itu kan khusus buat orang Kristen itu sendiri ya, bukan buat orang luar ya. Dalam agama Islam juga seperti itu ya. Agama yang diridhoi itu ya khusus bagi orang Islam itu sendiri, bukan luar ya. Tapi ya, mohon maaf ya guys ya, masyarakat Konoha itu kan rata-rata SDM rendah. Nah, ketika ayat-ayat seperti ini turun ya, ketika doktrin seperti ini turun, ideologi seperti ini turun, maka mereka tidak bisa mereka melihat bahwa ini harus kontekstual gitu ya, bahwa ini nggak boleh digunakan di sembarang tempat, nggak peduli gitu, nggak mau tahu gitu, karena IQ-nya setara gorila gitu. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan agama itu nggak cocok dikasih sama masyarakat yang IQ-nya setara gorila, kalau nggak ya seperti ini, ya intoleransi. Kenapa terjadi intoleransi? Karena mereka menganggap bahwa agama mereka lah yang paling diridhoi gitu. Karena mereka menganggap bahwa mereka lah jalan kebenaran gitu. Ya walaupun agama Kristen jarang mempersekusi ya. Bukan berarti saya membela, pada faktanya seperti itu, pada datanya seperti itu ya. Ya saya tidak berpihak di video ini ya, saya harus benar-benar netral ya. Saya nggak berpihak pada agama tertentu. Itu kalau saya perhatikan ya. Biasanya agama Samawi juga seperti itu kok ya. Rata-rata seperti itu. Mereka menganggap bahwa agama mereka yang paling benar gitu. Nah, inilah sebenarnya yang cikal bakal jadi penyebab intoleransi. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah jalan kebenaran. Sehingga ada saja orang yang berpikir bahwa ya orang lain itu sesat, kita kan jalan kebenaran. Kemudian ada saja orang yang beragama berpikir bahwa agama mereka yang paling diridhoi gitu. Ya, kemudian agama orang lain tidak diridhoi gitu. Sehingga menyesatkan agama lain. Nah, ketika ada orang mau merayakan Natal ya, kemudian bangun rumah ibadah, ya, ngurus izin ini segala macam, sengaja dipersulit, dalam kurung mereka mengatakan, "Agama kalian itu sesat. Ngapain bikin gereja di sini? Ngapain bikin rumah ibadah di sini? Kalian itu sesat, kalian itu masuk neraka. Agama kita yang paling benar. Agama kita yang paling masuk surga," gitu. Itu dalam kurung mereka mengatakan seperti itu. Ya guys, tanpa kita sadari gitu, ya. Kemudian ada istilah bahwa Tuhan yang Maha Cemburu gitu. Dalam agama Samawi kan ada istilah Tuhan yang Maha Cemburu. Ya saya tahu tuh konteksnya itu khusus bagi agama itu sendiri. Misalnya Kristen ya, Tuhan Maha Cemburu artinya jangan mendoakan Tuhan gitu ya. Jangan menyembah
berhala gitu. Ya saya tahu itu artinya ya, pengertiannya ya. Ya dalam konteks itu saya tahu. Ya, tapi ya masyarakat yang SDM rendah, yang IQ-nya setara gorila, mereka tidak bisa menelaah ini, mereka tidak bisa menerima ini, mereka tidak bisa memproses ini di otaknya. Karena apa? Karena IQ setara gorila gitu. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan orang yang IQ setara gorila itu ketika dikasih agama maka mereka akan merajalela karena mereka merasa dilindungi gitu. Ya, mereka merasa bahwa mereka yang paling benar gitu. Ya, itu kalau saya perhatikan guys. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ideologi agama itu mempengaruhi kenapa seseorang itu intoleransi? Ya, sangat mempengaruhi. Cuman di Konoha itu kan orang-orang tuh sering menyangkal dengan kalimat, jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya. Ya, orangnya itu banyak kok, sampai satu kompi ya, sampai satu kecamatan, masa kita nggak menyalahkan agamanya, ya kan? Ada ideologinya gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada ideologinya, nggak ada doktrin-doktrin tertentu, ya nggak jadi masalah. Ini kan ada ideologi dan doktrin tertentu. Itu mempengaruhi, guys. Kemudian bagaimana solusinya? Apakah ada solusi gitu? Nggak ada solusi, guys. Selagi ada yang namanya agama itu, tetap ada hal-hal seperti ini. Tetap, guys. Kalau misalnya ada mengatakan, oh konteksnya beda, warga Konoha itu nggak ngerti konteks. Ya, jangan ngomong konteks gitu. Nggak, aku setara gorila nggak ngerti konteks. Ya, boro-boro ngerti konteks, baca aja mereka malas gitu. Ya baca buku cuma judulnya doang udah selesai. Itu guys. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya, biasanya negara yang si paling beragama, si paling rajin berdoa, seperti Konoha itu, sangat syarat yang namanya intoleransi. Ya, kenapa mereka intoleransi? Karena mereka mencintai agama mereka. Karena mereka membela agama mereka. Mereka takut orang murtad. Mereka takut orang mualaf. Mereka takut kehilangan umat. Kenapa? Karena mereka mencintai agama mereka. Jadi ini berdasarkan cinta ya. Ketika kita mencintai seseorang misalnya nih, kita mencintai pacar kita. Lalu kalau misalnya ada orang yang deketin gitu ya, deketin pacar kita itu kan kita cemburu ya. Lalu biasanya kita menjelek-jelekan orang yang mendekati pacar kita misalnya, kemudian kita usir gitu ya, kemudian kita persulit izinnya gitu ya. Kalau misalnya mau jalan sama eh, orang lain gitu, kita kan pasti mempersulit izinnya kan. Dalam kurung jangan ini dong ya, jangan pergi. Sama seperti itu. Ya, di Konoha juga seperti itu. Kenapa mereka mempersulit izin pembangunan rumah ibadah? Karena mereka takut ya saudara mereka murtad gitu ya. Takut teman-teman mereka murtad gitu. Padahal dakwah yang sebenarnya itu ya berbuat baik gitu. Nggak boleh kita melarang-larang seseorang gitu. Semakin dilarang, ya semakin menjadi-jadi gitu. Itu yang kalau saya perhatikan ya di Konoha. Sehingga banyak orang yang murtad secara diam-diam ya. Kalau saya perhatikan ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya itu ya menurut saya pribadi itu jangan terlalu berlebihan dalam beragama. Tapi kan susah. Karena orang yang beragama itu kan harus fanatik gitu. Nggak ada satupun saya perhatikan ya agama, terutama agama samawi ya, yang mendoktrin umatnya untuk tidak fanatik. Ya semuanya harus fanatik. Ya mereka harus tunduk dengan apa, dengan yang namanya aturan-aturan agama itu sendiri. Kalau enggak ya keluar gitu. Umat beragama itu harus dibuat fanatik guys. Itulah alasannya kenapa ada kalimat yang mengatakan otak manusia mah terbatas, akal manusia mah terbatas, cukup imani saja, nggak usah banyak tanya. Nah, ini semacam doktrin. Doktrin supaya kita mengimani. Kalau kita tidak terdoktrin gitu, tidak fanatik, maka gereja akan kosong gitu, masjid akan kosong gitu. Seperti di negara-negara luar gitu, seperti di negara-negara Skandinavia gitu, negara-negara mayoritas ateis, agnostik gitu. Justru kalau saya perhatikan tuh di sana lebih maju guys ya, cara berpikirnya lebih maju ya. Setelah mereka lepas dari yang namanya doktrin-doktrin agama itu sendiri, mereka semakin damai, semakin manusiawi. Bahkan negara paling aman di dunia itu adalah negara mayoritas agnostik atau ateis. Itu fakta guys. Apakah karena agama itu kita semakin intoleransi? Jelas. Ya, saya tidak menyalahkan agamanya, tapi itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Bagaimana kita mengatakan bahwa kalau misalnya nih ada orang mengatakan agama itu tidak mempengaruhi kemajuan suatu bangsa.
Itu keliru banget. Bagaimana kita mengatakan seperti ini kalau keputusan kita secara itu banyak dipengaruhi oleh agama. Cara makan, cara minum, cara melangkahkan kaki ke kamar mandi juga ada aturannya dari agama, ya. Semua hal dikontrol oleh agama. Jadi agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Sangat-sangat mempengaruhi, ya. Jadi kalau menurut saya pribadi itu justru karena ada agama itu maka terjadi intoleransi. Kalau misalnya nih nggak ada agama nih di Konoha misalnya, bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak beragama ya. Gimana caranya kita mempersulit izin pembangunan misalnya di gereja gitu, kalau kita misalnya agnostik atau ateis gitu. Kan nggak ada alasan gitu, ngapain kita melarang-larang mereka bangun rumah ibadah? Nggak ada kan? Nggak ada, nggak mungkin kita melarang gitu. Orang yang tidak beragama misalnya nggak percaya sama Tuhan atau nggak percaya sama agama, ngapain harus melarang-larang? Iya kan? Ya udah biarin aja bikin gereja, bikin apa kayak sama seperti di luar negeri. Bebas kalau mau bikin rumah ibadah kayak bebas gitu, asal jangan mengganggu sama orang lain. Sehingga terjadi yang namanya toleransi. Justru kalau saya perhatikan, agama itu mempengaruhi intoleransi seperti yang saya katakan tadi itu. Karena kita cinta dengan Tuhan kita, maka kita tidak mau kehilangan umat. Ya, ketika ada orang bangun rumah ibadah, gereja, apa segala macam, kita takut kehilangan umat, takut terpengaruh gitu. Karena dipengaruhi oleh agama itu sendiri. Jadi jangan menolak gitu ya, jangan ngeyel gitu bahwa agama itu tidak mempengaruhi intoleransi itu sendiri, sangat mempengaruhi. Kemudian dalam agama samawi itu kan ada istilah Tuhan Maha Menghukum. Nah, biasanya warga Konoha itu mempelintir ini ya. Warga Konoha yang akhirnya setara gorila mempelintir bahwa mereka lah perpanjangan Tuhan. Tidak hanya agama mayoritas di Konoha yang seperti itu. Agama Kristen juga pernah mengalami hal seperti ini ya di Spanyol. Gereja-gereja itu mereka menghukum orang-orang yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka gitu. Karena apa? Karena mereka berpikir ya, pemuka-pemuka agama di sana itu orang-orang Kristen zaman Spanyol itu, ya, zaman dulu banget ya. Ya, mereka berpikir orang yang menyeleweng dari aturan-aturan Tuhan itu harus dihukum gitu. Kadang mereka wah ngeri banget ya, dihukum, ada yang dihukum mati dan sebagainya. Nah, itulah yang terjadi di Konoha. Banyak warga Konoha itu berpikir bahwa Tuhan itu mau menghukum sehingga mereka menghukum orang lain ketika mau mendirikan rumah ibadah misalnya. Ya, warga Konoha kan sering seperti itu, mempersulit gitu. Itu semacam hukuman, guys. Ya, mereka merasa bahwa mereka itulah perpanjangan tangan daripada Tuhan ya. Tuhan Maha menghukum. Dengan mempersulit itu kan menghukum namanya. Menghukum orang lain gitu ya, menghukum agama lain. Ya, padahal kalau boleh jujur ya, ya kalau saya perhatikan itu, ya tidak ada Tuhan yang Maha menghukum ya, kalau saya perhatikan itu ya, nggak ada. Masa Tuhan yang Maha bijaksana di sisi lain jadi Maha menghukum? Kan bipolar itu namanya. Bipolar itu artinya berkepribadian ganda. Emang ada Tuhan berkepribadian ganda gitu? Ya kalau bijaksana bijaksana aja gitu, jangan Maha menghukum gitu. Itu kan sifat manusia jadinya. Ambigu kan jadinya, membingungkan gitu. Taliban itu sebenarnya mereka berpikir bahwa mereka itulah perpanjangan tangan daripada Tuhan. Ya, itu kalau saya perhatikan. Taliban itu seperti itu, guys. Sehingga mereka menghukum orang lain yang tidak sesuai dengan menurut mereka gitu ya. Oh, Tuhan mengatakan seperti ini, ya harus kita jalankan. Taliban seperti itu, guys. Ya, biasanya orang-orang, mohon maaf, yang SDM rendah itu, yang tidak bisa bernalar itu, ya, kalau dikasih agama ya seperti ini. Apakah yang salah itu orangnya? Kita tidak bisa mengatakan seperti itu karena dipengaruhi oleh agama itu sendiri gitu. Karena banyak orang membunuh itu sambil meneriakkan nama Tuhannya. Allahu Akbar. Ada orang seperti itu sambil membunuh. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak mempengaruhi? Ada, guys. Zaman dulu banget orang Kristen ya, saya harus bongkar di sini ya. Saya tidak berpihak pada agama tentu ya. Zaman kegelapan gitu ya. Zaman Spanyol dulu ya. Mereka melakukan hukuman-hukuman itu ya atas nama Tuhan mereka gitu. Atas nama kitab suci, atas nama Bible gitu. Ya. Jadi ini berulang sebenarnya, guys. Makanya kalau kita rajin membaca itu ya, maka kita harus mengenali pola gitu ya. Kita mengenali pola, oh dulu juga terjadi seperti ini kok ya sama orang Kristen. Dan diulangi oleh umat agama mayoritas di Konoha.
Berulang guys ya, ini berulang terus ya. Padahal kan culture kita atau budaya kita tuh nggak ada budaya intoleransi. Nenek moyang kita tuh tidak pernah sejarahnya mempersekusi orang lagi ibadah, nggak pernah. Kita tuh sebenarnya udah kualat guys, udah kualat dengan ajaran nenek moyang kita. Itulah alasannya kenapa Kang Deddy Mulya itu sangat toleransi. Kenapa Kang Deddy Mulya itu sangat toleransi? Karena Kang Deddy Mulya itu menganut yang namanya filosofi Sunda Wiwitan. Nah, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya Kang Deddy Mulya itu beragama seperti Habib Rizik gitu ya, fanatik banget beragama seperti Habib Bahar misalnya. Apakah Kang Deddy Mulya itu bisa setoleransi sekarang ini? Silahkan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.